المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan tentang bagaimana kita menghadapi pandemi yang sedang bersama-sama kita lewati. Tak henti-hentinya Pak Guru mengingatkan jangan lupa pakai masker, jangan lupa kita untuk tetap rajin mencuci tangan, kita tidak berkerumun, kita tetap jaga jarak dan patuhi aturan dari Insya Allah dengan kita patuh terhadap protokol kesehatan, kita akan senantiasa terjaga dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Pak Guru menyampaikan tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah ibadah sholat yang apabila kita lakukan kita dapat pahala, walaupun ketika kita tinggalkan kita juga tidak berdosa. Tetapi sangat sayang apabila hal semacam ini dilewatkan. Kenapa? Karena sholat sunnah itu menjadi penyempurna sholat fardu kita. Terkadang belum pasti sholat fardu kita itu sudah sempurna, belum pasti juga sholat fardu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita melakukan sholat sunnah, insya Allah sholat fardu yang kita laksanakan akan menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah disempurnakan. Tentang sholat sunnah yang akan kita pelajari ada 3 pembahasan. Apa saja? Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian. Dan yang terakhir, sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah dan juga boleh dilakukan munfarid atau sendirian. Sholat sunnah berjamaah ada banyak. Di antaranya yang pertama yaitu sholat id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sholat tersebut merupakan sholat sunnah yang secara syariat Islam dianjurkan, diharuskan untuk dilakukan dengan cara berjamaah untuk memupuk persatuan. Sholat ini dilakukan 1 tahun 1 kali masing-masing setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah selanjutnya yang dilakukan dengan cara berjamaah adalah sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sholat ini dilakukan kapanpun ketika sedang terjadi gerhana. Dan yang terakhir, sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah adalah sholat istisqa atau biasa dikenal dengan sholat meminta hujan. Sholat ini dilakukan ketika kemarau panjang sedang terjadi dan sedang kekeringan, dan dilakukan di lapangan atau pesawahan, tidak dilakukan di dalam masjid. Itu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan secara individu. Beberapa contoh dari sholat sunnah munfarid ini, yang pertama adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat ini sering dikenal oleh masyarakat dengan istilah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid.
sholat penghormatan terhadap keagungan masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah sebagai pembuka hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita memasuki masjid, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat ini tidak dilakukan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Sholat ini dilakukan kapanpun setiap kalian masuk ke dalam masjid, tidak harus pada saat waktu sholat fardu. Yang terakhir, sholat sunnah munfarid adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dilakukan oleh seorang hamba untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istikharah dilakukan oleh hamba atau manusia atau makhluk ketika hamba tersebut sedang menemui kebimbangan terhadap suatu kebaikan. Misalkan kalian lulus SMA bingung menentukan apa mau kuliah, apakah mau kerja, atau bahkan mungkin menikah. Maka ketika kalian menemukan kebimbangan tersebut, lakukanlah sholat istikharah. Insya Allah dengan melakukan sholat istikharah, kebimbangan-kebimbangan yang kalian hadapi akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalian menentukan apa yang harus kalian lakukan ke depan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang aku cintai, amal ibadah yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat adalah sholat. Maka sholatlah kalian semua sebelum kalian semua disolati, karena apabila ketika kita ditimbang amal perbuatannya pada yaumul hisab, sholatnya baik, maka baik pula timbangan amal kita, sehingga sholat kita akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau sholat orang itu baik, maka perilakunya juga baik. Dan sebaliknya, apabila sholat orang itu buruk, maka amal perbuatannya juga buruk. Selanjutnya tentang sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah dan juga boleh dilakukan dengan cara sendirian. Yang pertama adalah sholat tarawih, sholat yang dilakukan malam hari setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Sholat ini dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Sholat sunnah munfarid dan berjamaah yang kedua adalah sholat sunnah witir. Hal ini yang sering keliru di antara kita semuanya, yang menganggap bahwa sholat witir pengertiannya itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat tarawih. Tetapi lebih tepatnya, sholat witir itu adalah sholat penutup dari sholat sunnah. Tidak dilakukan setelah sholat tarawih saja, boleh dilakukan selain pada malam bulan Ramadan. Jadi misalkan kalian sholat tahajud, setelah sholat tahajud pada malam hari sebelum kalian tidur, kalian boleh melakukan sholat witir sebagai sholat penutup. Tidak harus pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Memang pada umumnya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Tetapi apabila kita selesai melaksanakan sholat tahajud atau sholat tasbih atau sholat sunnah yang lain pada malam hari, maka kita juga disunahkan untuk melakukan sholat sunnah witir dengan jumlah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat, karena witir itu artinya ganjil. Selanjutnya adalah sholat duha, sholat yang terkenal dengan istilah sholat pembuka rezeki, karena dalam doa sholat duha itu memang ada doa khusus
Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, apabila rezekiku itu ada di langit, maka turunkanlah kepadaku, dan apabila rezekiku ada di bumi, maka keluarkanlah untukmu. Itu sholat duha, dilakukan pada waktu sebelum sholat duhur, biasanya ya jam 7 atau jam 8 atau jam 9, yang penting sebelum masuk waktu sholat duhur. Dengan jumlah rakaat boleh dilakukan berulang-ulang, tetapi harus tetap dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, dan disunahkan membaca Quran surat Asy-Syams dan Ad-Duha. Setelah itu ada sholat tasbih, sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Bacaan tasbih dalam 1 kali pelaksanaan sholat tasbih ini jumlahnya ada 300 kali, jadi banyak bacaan tasbih yang dilakukan. Dan kalau bisa kalian melaksanakan sholat ini, kalau tidak bisa 1 hari 1 kali ya seminggu sekali, kalau tidak bisa ya 1 bulan sekali, kalau 1 bulan sekali tidak bisa ya 1 tahun 1 kali, kalau tidak bisa ya 10 tahun 1 kali, kalau tidak bisa ya paling tidak seumur hidup kalian pernah melaksanakan yang namanya sholat tasbih. Dan selanjutnya yang keempat, mohon maaf tadi yang kelima, yang keempat adalah sholat tahajud atau sering dikenal dengan istilah qiyamul lail, sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam. Sholat ini populer karena memang sholat ini adalah sholat yang dilakukan pada waktu mustajab atau waktu-waktu yang diutamakan doa itu akan dikabulkan pada sepertiga malam. Sholat ini dilakukan 2 rakaat 1 kali salam. Dan yang terakhir, untuk tata cara pelaksanaan sholat sunnah, baik itu jamaah, sholat sunnah munfarid atau jamaah dan munfarid, akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Terakhir, yang lebih penting, kita harus tahu hikmah melaksanakan sholat sunnah. Tentang hikmah sholat sunnah, Pak Guru sajikan di layar HP kalian. Silahkan ditulis dan sekaligus ini menjadi tugas kalian. Tulis tentang hikmah sholat sunnah yang ada di layar HP kalian, dan ditambahkan hikmah sholat sunnah lainnya yang kalian ketahui. Kemudian bagikan di status WA ataupun status Instagram kalian dalam rangka mengajak kebaikan dan saling mengingatkan terhadap sesama muslim. Nanti sebelum jam 9 malam kalian screenshot hasil postingan share status kalian tentang hikmah sholat sunnah, dan hasil screenshotannya maksimal jam 9 malam dikirimkan ke Pak Guru melalui grup WhatsApp. Untuk update status setelah kalian menyaksikan video ini, kalian langsung update di WA ataupun Instagram kalian. Untuk screenshot dilaksanakan pada jam 8 malam, kecuali untuk anak-anak yang di pesantren boleh share dan screenshot serta langsung dikirim sebelum HP kalian dikumpulkan kepada pengurus pondok. Untuk yang tidak di pesantren, jam 8 malam di screenshot, kemudian setengah 9 paling lambat jam 9 dikirimkan di grup WA dengan format seperti pengiriman tugas dengan tugas-tugas sebelumnya. Lampirkan nama, kelas, dan nomor absen untuk penilaian materi kali ini, dikirimkan di grup WA. Terima kasih, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa diklik like, komen, di share, dan di subscribe channel ini. Terima kasih, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi